Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bersama saya Siti Komsatun, beberapa menit ke depan saya akan menemani kalian untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar turunan fungsi. Nanti kita akan belajar aturan turunan fungsi aljabar, kemudian hasil penjumlahan dan pengurangan turunan, hasil kali dan hasil bagi turunan, dan yang terakhir adalah aturan rantai turunan. Jadi, saksikan video ini sampai selesai. Jika Y adalah fungsi dari X atau Y sama dengan fx, di mana Y merupakan fungsi yang dapat diturunkan pada setiap titik atau diferensiabel, maka turunan pertama fungsi Y ditulis dy per dx atau Y aksen atau f aksen X. Yang pertama, kita akan belajar tentang aturan turunan fungsi. Jika ada fx sama dengan C adalah konstanta, maka turunannya adalah atau f aksen X adalah 0. Contohnya adalah tentukanlah turunan dari fungsi berikut. Nomor 1, fx sama dengan 3, maka turunannya adalah 0. Kemudian jika ada fx sama dengan x adalah variabel, maka turunannya adalah 1. Contohnya nomor 2 yaitu fx sama dengan 5x, maka turunannya adalah 5, variabelnya dihilangkan. Kemudian jika ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya menjadi n dikali a dikali x pangkat n dikurang 1. Jadi konsepnya adalah pangkatnya kamu pindahkan ke depan, dikalikan dengan koefisien, kemudian pangkat yang di atas dikurang 1. Contohnya untuk nomor 3 yaitu fx sama dengan 6x pangkat 3. Ya, di sana pangkatnya adalah 3. Pangkat ini kalian turunkan depan, maka menjadi 3 dikali 6 dikali x, pangkat yang atas dikurang 1, maka 3 dikurang 1. Hasil akhirnya adalah 18x pangkat 2. Yang kedua adalah turunan untuk penjumlahan dan pengurangan. Jika ada fx sama dengan u plus minus v, maka turunannya adalah u aksen plus minus v aksen. Contohnya, tentukan f aksen 1 dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 9. Penyelesaiannya, yang pertama kali kalian tulis kembali soalnya, kemudian kalian turunkan. Cara menurunkannya adalah perbagian, yaitu yang pertama yaitu x pangkat 3. Di sana dia mempunyai pangkat 3, maka menjadi 3 dikali x pangkat 3 dikurang 1. Ini cara mengerjakannya sesuai dengan aturan turunan fungsi aljabar yang tadi kita bahas. Kemudian bagian yang kedua adalah mempunyai pangkat 2, maka menjadi plus 2 dikali 5 dikali x pangkat 2 kurang 1. Kemudian bagian yang ketiga adalah negatif 4x, maka turunannya menjadi negatif 4. Sedangkan 9 turunannya adalah 0, tidak perlu kita tulis. Maka menjadi 3x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 4. Kemudian yang ditanyakan adalah f aksen 1. Maka setiap x nanti diganti menjadi 1. Menjadi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 10 dikali 1 dikurang 4. Hasilnya adalah 3 ditambah 10 dikurang 4. Maka hasil akhirnya adalah 9. Yang ketiga adalah turunan untuk perkalian. Jika ada fx sama dengan u dikali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Contohnya, fx sama dengan 2x plus 3 dikali x kuadrat dikurang 1. Tentukanlah turunannya. Jadi kita misalkan terlebih dahulu bahwa 2x ditambah 3 adalah u, maka turunannya menjadi 2.
ya. Kemudian X kuadrat dikurang 1 adalah V. Maka turunannya adalah 2X, ya. Proses penurunannya, cara mengerjakannya sama dengan yang pertama kali kita bahas. Kemudian Fx U dikali V, maka turunannya menjadi U aksen V ditambah U V aksen. U aksen adalah 2 dikali V. V-nya yaitu adalah X kuadrat dikurang 1. Ditambah U adalah 2X ditambah 3 dikali dengan V aksen. V aksennya adalah 2X. Maka menjadi 2X kuadrat dikurang 2 ditambah 4X kuadrat ditambah 6X. Yang mempunyai pangkat sama bisa kita jumlahkan, ya. Maka menjadi 6X kuadrat ditambah 6X dikurang 2. Ini adalah hasil akhirnya. Yang ketiga adalah turunan untuk pembagian. Jika ada Fx sama dengan U dibagi V, maka turunannya adalah U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2. Contohnya adalah tentukan turunan pertama dari X kuadrat dikurang 4 dibagi 3X ditambah 7. Cara menyelesaikannya adalah kalian tentukan dulu U dan V-nya. X pangkat 2 dikurang 4 itu dimisalkan U. Maka turunannya adalah 2X, ya. X pangkat 2 diturunkan 2X, kemudian 4 turunannya 0, 0-nya tidak perlu ditulis. Lalu 3X ditambah 7 adalah V. Maka turunannya adalah 3. Ya, 3X turunannya 3, sedangkan 7 turunannya 0, 0 tidak perlu ditulis. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2. Maka menjadi U aksen adalah 2X dikali V. V-nya adalah 3X ditambah 7. Kemudian dikurang U-nya adalah X kuadrat dikurang 4 dikali V aksen. V aksennya adalah 3. Dibagi V pangkat 2, yaitu adalah 3X ditambah 7 pangkat 2. Kemudian kita kalikan 2X ke dalam yang di dalam kurung, yaitu menjadi 6X pangkat 2 ditambah 14X. Kemudian dikalikan yang belakang dengan 3, tetapi kalian harus hati-hati karena di sana ada simbol pengurangan, ya. Maka itu juga harus kita kalikan, yaitu 3 dikali X kuadrat menjadi 3X kuadrat, kemudian dikali lagi dengan negatif, maka menjadi negatif 3X kuadrat. Kemudian 3 dikali dengan negatif 4 adalah negatif 12, kemudian hasilnya dikalikan dengan negatif, maka menjadi positif 12 per 3X ditambah 7 pangkat 2. Sekarang yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama kita dapat jumlahkan menjadi 3X kuadrat ditambah 14X ditambah 12 per 3X ditambah 7 pangkat 2. Ini adalah hasil akhirnya. Yang keempat adalah aturan rantai turunan. Jika ada Fx sama dengan U pangkat N, maka turunannya adalah N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Contohnya, tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan 2X dikurang 3 pangkat 3. Cara penyelesaiannya adalah di sana ada 2X dikurang 3, itu menjadi U. Maka turunan dari U adalah 2. Kemudian 3 itu menjadi N. Kita tulis lagi rumusnya, yaitu turunannya adalah N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. N-nya adalah 3 dikali dengan U. U-nya adalah 2X dikurang 3 pangkat 3 dikurang 1. Kemudian dikali U aksen yaitu 2. Kemudian 3 dikalikan 2 menjadi 6 dikali 2X kurang 3 pangkat 2. Kalian harus ingat kembali bahwa jika ada A plus B pangkat 2, cara menyelesaikannya adalah A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Di soal yang menjadi A adalah 2X dan yang menjadi B adalah negatif 3.
maka berubah menjadi 6 dikali 4x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9. 4x pangkat 2 berasal dari 2x pangkat 2. Kemudian negatif 12x itu berasal dari 2 dikali 2x dikali negatif 3. Sedangkan 9 berasal dari negatif 3 pangkat 2. Kemudian 6 kita kalikan ke dalam menjadi 24x kuadrat dikurang 72x ditambah 54. Ini adalah hasil akhirnya. Demikian tadi video tentang materi turunan fungsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu kalian berkah. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.